Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Sahabat, semua orang pasti memiliki hewan kesayangan. Tak bisa dipungkiri, hewan kesayangan pastinya selalu dipelihara dan dirawat dengan baik. Bahkan bisa tidur bersama di satu tempat tidur karena saking sayangnya. Nah, beberapa menjadikan hewan jinak sebagai hewan kesayangan, bahkan hewan berbahaya sekalipun seperti ular ada juga yang memeliharanya. Tahukah Anda jika malaikat juga memiliki hewan kesayangan? Nah, berikut telah kami rangkum 10 hewan kesayangan malaikat dalam sajian berikut ini. Yang pertama, kucing. Kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW, sekaligus kesayangan para malaikat juga. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan. Hewan ini bisa mendengarkan suara azan dan juga bisa melantunkan azan. Karena hal tersebut membuat Nabi Muhammad SAW sangat menyukai kucing. Kucing Nabi Muhammad SAW bernama Mueza. Beliau sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggu Mueza tidur, Nabi malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapatkan siksa neraka, dan hadis itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, semut. Memiliki tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil itu, semut juga disukai oleh malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut. Hal itu tergambar dalam sabda Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut tersebut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ular. Salah satu hewan berbahaya dan ditakuti adalah ular. Walaupun berbahaya, hewan ini ternyata menjadi hewan kesayangan malaikat. Padahal hewan ini identik dengan merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya bisa mematikan jika terkena patukannya. Namun, keistimewaan tersebut digunakan Nabi Musa alaihissalam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Saat itu, Nabi Musa juga membelah lautan menggunakan tongkat dengan pandangan ilusi manusia berubah menjadi ular yang memusnahkan ular sihir pada saat itu. Melihat hal itu, ahli sihir pun beriman kepada Allah karena melihat mujizat Nabi Musa tersebut. Yang keempat, burung hudhud. Masih ingatkah kalian dengan kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaannya pada Nabi Sulaiman. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecermelangan berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surot. Hadis riwayat Abu Daud. Malaikat menjadikan ini hewan kesayangan karena hewan ini terkait dengan sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kelima, laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah SAW, akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Pada saat itu mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring untuk menutup gua Sur
tempat persembunyian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para utusan pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah. Tak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hewan ini juga menjadi hewan kesayangan Nabi. Yang keenam, ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi. Maka dari itu, hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut adalah ikan paus. Ikan paus adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dilempar di laut, karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihi salam kelebihan muatan. Allah pun memerintahkan kepada ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus di daerah tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tak berhasil menyiarkan dakwah pada kaumnya. Hewan ini menjadi hewan kesayangan para malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus pun berada dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Yang ketujuh, belalang. Sahabat, belalang termasuk hewan yang disenangi oleh para malaikat. Hal itu karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi langit ketujuh untuk mendapatkan perintah Allah saat itu, belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut tertulis dalam sebuah hadis. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan, unta. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah unta. Hewan ini adalah mujizat yang diberikan oleh Allah, tetapi hewan yang dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Hal itu yang mendatangkan azab bagi kaum tersebut, dan mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain itu, sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga adalah hewan yang dijamin masuk surga. Karena saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang turut menemaninya hijrah adalah hewan tersebut. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah kala itu. Unta tersebut pun berhenti di rumah milik seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Sampai akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah ini. Yang kesembilan, kuda. Hewan selanjutnya yang disukai para malaikat adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Kisah kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis, diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Yang ke-10, keledai. Hewan selanjutnya yang menjadi kesayangannya malaikat adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mujizat hidup dan mati diberikan dari Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair. Sebagai contoh, manusia bahwa Allah menghidupkan, mematikan dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang dijamin akan masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kisah hewan keledai Nabi Uzair itu juga terdapat dalam Al-Quran.
Atau apakah tidak kamu memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh tertutup atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lamanya kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Nah sahabat, itulah 10 hewan kesayangan malaikat. Bahkan beberapa dari hewan-hewan tersebut adalah hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peran mereka di zaman Nabi kala itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.